Pemerintah Desa Gubuk dengan bangga mempersembahkan podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Dari Gubuk kita membangun bangsa. Dari Gubuk kita membangun bangsa. Om Swastiastu. Swastiastu. Kembali lagi di podcast Desa Gubuk, dari Gubuk membangun bangsa. Baik, pada hari ini kembali lagi dengan saya Adi Priyatama selaku host di podcast Desa Gubuk ini. Dan hari ini saya mengundang seorang tamu, yaitu seorang pengusaha kuliner khas Bali dengan nama Gus Alit. Inilah beliau. Silakan Gus Alit, perkenalkan diri dulu. Om Swastiastu. Baik. Baik. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Alit Wirawan. Saya berasal dari Banjar Gubuk Belodan, Desa Gubuk, Tabanan. Di sini saya dapat diundang datang di tempat ini untuk hari ini, di mana saya sebagai wirausaha yang bergerak di bidang kuliner. Khas Bali ya. Ya, betul. Di mana kuliner menu-menu saya itu masakan khas Bali, yang di mana alamat warung saya di Banjar Cengolo, Timur SMP Negeri 5 Tabanan, tepatnya di depan Puro Dalem Banjar Cengolo. Jikalau nanti saudara-saudara ataukah teman-teman semua ada lewat di seputaran itu, sudah kiranya mampir ke warung saya untuk mencicipi menu saya. Ya. Terima kasih. Om Santi Santi. Ya. Gus Alit. Ya. Saya ini udah kenal sama Gus Alit ini udah dari dulu, dari kita masih sama-sama muda ya. Betul. Nah, setahu saya Gus Alit ini adalah seorang DJ. Nah, Ya. sekarang apa yang melatar belakangi Gus Alit yang dulunya sebagai DJ, kenapa bisa memilih untuk beralih menjadi pengusaha kuliner masakan khas Bali? Coba itu. Nah, di sana saya sebagai DJ itu cuma sekedar dibilang hobi lah. Hobi ya. Ya, hobi. Terus di samping itu kemarin juga waktu masih menekuni DJ dalam status masih single. Oh ya. Di samping itu juga ya karena saking banyaknya DJ sekarang udah nggak seperti dulu lagi. Ya di mana dulu kita berani ibaratnya ya nantang bayaran, kalau sekarang udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena saking banyaknya persaingan di dunia DJ itu ya. Betul. Nah, tadi saya dengar katanya Gus Alit waktu jadi DJ itu masih single, masih muda. Betul. Sekarang sudah beristri menjadi pengusaha kuliner. Ya. Apakah berubahnya dari DJ ke kuliner itu ada campur tangan istri juga? Nah, misalkan nggak dikasih izin, kau jangan DJ gitu. Kalau untuk masalah itu sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Cuma kesadaran aja. Oh ya, luar biasa. Ya tiap sebagai suami ibaratnya kepala keluarga, apalagi udah punya istri, ada tanggung jawab, nggak enak lah pulang pagi ya. Pantasnya apa ya istilahnya berkeluh kesah ataukah curhat dengan pasangan kita, tapi ya dia nggak dapat waktu karena kesibukan kita di DJ. Ya makanya dari sekarang sih yang putuskan terjun di membuka kuliner, usaha seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan yang tetap DJ, cuma yang ambil freelance-nya saja. Oh, berarti saat ini masih menjalankan profesi menjadi DJ itu? Masih. Cuma sebagai freelance. Yang tetapnya berarti di kuliner ini. Betul. Ya? Semenjak kapan Gus Alit mulai membuka atau membangun usaha kuliner ini? Kalau enggak salah
Tiang mulai terjun di dalam bidang usaha kuliner ini awal mulanya kalau enggak salah nih ke tahun 2001 bulan 2021 iya maaf 2021 bulan November. November. Saat nikah Tiang sebagai dagang keliling karena ya keterpatokan dana nggak bisa ya ibaratnya buat tempat Heeh. seperti sekarang ini gitu loh. Ya Tiang coba dengan berjualan keliling dari rumah ke rumah, ya astungkara semua pelanggan bilang masakan Enak Tiang lah ya. masuk lah, masuk selera mereka. Banyak juga dorongan dari teman-teman dan pelanggan-pelanggan kenapa ndak buka usaha ataukah membuka warung. Warung. Saya bilang karena keterbatasan dana, jadi saya jualannya cuma keliling aja. Ya setungkara waktu ini Tiang dapat teman ada teman, padahal Tiang baru kenal sama teman Niko, saudaranya Niko, tapi beliau baik sekali dengan Tiang, membantu Tiang dengan cara memberikan Tiang jalan gimana cara mencari dana atau modal sehingga Tiang bisa seperti sekarang mempunyai tempat makan ya biarpun tidak besar tapi bersyukurlah Ya, karena bantuan dari teman. tapi saya lihat itu tempatnya sekarang tuh udah cukup untuk Ya, usaha kuliner tuh udah cukup, udah lebih dari cukup bahkan. Ya. Nah, jadi dulu sebelum buka di tempat yang ini berarti sempat jualan keliling ya. Betul. Ya, istilahnya menjemput bola lah ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman juga ini sebagai pelajaran kalau kalian ingin membuka sebuah usaha di bidang kuliner, kalau misalkan belum ada modal yang cukup untuk membuat bangunan atau warung, bisa dulu kita keliling seperti yang beliau lakukan. Nanti ketika modalnya sudah terkumpul atau sudah mendapatkan jalan, baru kita buka. Ya, setungkara pasti ada jalan. Jadi yang dulu waktu Gus Salit keliling nih kok apa saja yang dijual? Di awal pertama kali Tiang jualan keliling Nike kalau tidak salah 3 menu. Lawar kelungah babi, pepes ayam, dan tum kelungah. Tum kelungah. Oh itu 3 itu aja? Ya itu yang pertama. Ya jalan-jalan. Ada masukan dari pelanggan. Kok gini aja menunya? Coba tambah lagi menunya apa ya? Kayak sate ayam lah, kuah balung. Ya akhirnya dari masukan dari pelanggan, ya dari hari ke hari saya tambah lagi 1 menunya. Akhirnya menu saya jadi 6. Oh, yang dibawa keliling itu jadi 6. Betul. Kelilingnya itu sampai mana aja? Keliling Bali kah? Oh, apa keliling sampai mana aja? Enggak, yang jualannya kemarin itu cuma seputar itu yang cerita dari awalnya. Ya, boleh. Pertama yang keliling cuma di seputaran Banjar. Di Gubuk aja. Gubuk Blodan aja. Dan Tiang singgah ke saudara-saudaranya Tiang. Tiang tawarkan menunya Tiang, jual barang dagangannya Tiang. Akhirnya ya astungkara dalam selang waktu 3 jam 4 jam dari start yang jam 2 jam 5 udah habis. Di keesokan harinya ya jalanlah sekitaran 2 minggu saya tambah menunya, terus perbanyak lagi masakannya, akhirnya semua menerima ya yang jualan dengan banyak dengan tambahnya menu niket yang start dari jam 3. Start dari jam 3 start dari rumah terus langsung ke jalur Karangsuwung, Pande, Batu Sangihan, Sarwo Genep, balik lagi kadang-kadang sampai Tandan udah habis. Oh. Kadang-kadang baru sampai Pande aja udah habis. Berarti belum genap sampai keliling Desa Gubuk udah keburu habis ya? Betul. Ya, kadang ada juga teman-teman teman-teman Tiang yang berada di seputaran Gubuk ataukah Sudimara, sebelum Tiang start mereka kadang-kadang telepon. Dia pesan dulu. Ya. Tolong dikip gitu ya, begini lawarnya sekian kotak, kuah balungnya sekian bungkus.
itulah syukurnya tiang punya kerabat atau teman-teman juga yang menyupport. Ya, Karena dia tahu ya yang namanya usaha kan perlu perjuangan kan. benar. Eh, Itulah kelebihannya kita mempunyai banyak teman ya. betul. Tapi juga teman-teman juga harus sadar, yang terutama yang berteman dengan Gus Alit Niki baru teman jangan ngepon gitu lah. Ya, kan itulah yang kadang-kadang bikin usaha teman tuh jadi Ya sampai jeblok. sekarang sih belum ada. Ya. Mudah-mudahan selanjutnya juga nggak ada. Ya, mudah-mudahan Tapi semua teman-teman kalau ngerti. ngasih lebih sering. Oh, itu luar biasa. Itu baru namanya pertemanan yang Iya, luar biasa. Nah, jadi itulah perjalanan singkat dari Gus Alit hingga akhirnya sekarang mempunyai tempat yang tetap di Banjar Cingolo. Betul. Potongan dulu, luar biasa. Nah, terus sekarang setelah mempunyai tempat itu, apakah masih gini melayani apa namanya COD gitu istilahnya? Atau kalau ada yang order di rumahnya bisa dilayani nggak? Kalau tiang untuk niket yang utamakan. Karena apa? Karena mungkin jarak ataukah kesibukan pelanggan kita dalam artian gimana ya? Dia ingin makan menunya tiang. Dia ingin makan tapi karena kesibukannya di rumah mungkin atau apa, dia kan sering udah apa di medsos yang udah sebar nomor telepon, tiang juga sering terima telepon yang tiang nggak kenal. Ya astokaro lah yang nelpon tiang ini ke order ataukah pesen menunya tiang. Dalam artian karena jarak katanya dia kemarin pernah tiang cerita lagi ya. Kemarin tiang dapat pelanggan dari Biantung. Oh, Biantung. Dia udah lama katanya nyari menu lawar kelungah. Tapi di area Biantung katanya nggak ada. Nggak ada yang jual menu seperti itu. Kalau dia nggak ke Denpasar ataukah di tempat tertentu aja dia bisa apa menikmati menunya itu. Yang ditelepon katanya mau mesen lawar seharga 50.000. Gus bersedia antar ke rumah tiang. Nah, tiang tanya, alamat di mana Pak? Oh, tiang di Biantung. Waduh Pak, karena jaraknya lumayan jauh, Bapak bisa enggak tambahin buat beli minyak 10.000 aja? Gampang. Nah, akhirnya tiang buatin, terus istri saya standby di warung, tiang kirim. Artinya istri juga membantu untuk yang jaga warung itu ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi di rumah atau di kantor tuh jangan takut karena beliau mempersiapkan jasa buat mengantar makanan gitu ya. Nah, minimal ordernya gitu ada. Untuk minimal tiang biasanya lihat jarak. Kalau di seputaran Gubuk ya 25.000 sampai 30.000 minimalnya itu 20.000 lah. Kalau jumlah belanjaannya, ya satu paket nasi aja enggak masalah. Oh, bisa satu paket nasi. Bisa. Itu. Tapi seputaran Gubuk. Oh ya, seputaran Gubuk ya masih terjangkau lah ya. Iya betul. Tapi kalau di luar Gubuk biasanya tiang patokan ke 50.000. 50.000 baru mau diantar. Ya. Itu tanpa ongkir lagi. Itu udah tergantung. Ya tergantung jauhnya lagi. Ya. Kadang tiang juga udah bekerja sama dengan DAT dan GoFood. Oh, udah ada join gini. Udah. GoFood sama DAT ya. Iya. DAT itu berarti apa namanya? Itu buat aplikasi buatan Tabanan ya. Anak Tabanan ya. Itu. Di DAT dan di GoFood. Ya. Jadi sekarang udah tambah dipermudah lagi dengan joinnya beliau di DAT dan GoFood. Kita bisa order lewat sana aja ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga ya orang tua yang tidak pakai HP Android kan. Benar. Kadang-kadang ibaratnya dia nggak tahu gimana cara nge-download DAT atau GoFood, kemungkinan dia telepon tiang langsung. Tiang bisa antar ke sana ataukah nanti tiang saking sibuknya di warung, tiang sarankan ke pelanggan tiang kalau ibu mau atau ibu atau bapak mau tiang pakai jasa DAT dengan ditambahkan ongkir. Kalau beliau bersedia, oke. Tapi kalau emang enggak bersedia, saya enggak bisa ngantar karena kesibukan. Ya. Ya, tapi kalau waktu
free, enggak masalah. Ya, Bisa nggak tiang masalah antar ya. sendiri. Ya. Terus untuk menu yang sekarang dijual di warungnya itu apa? Masih tetapkah seperti dulu atau udah ada penambahan yang baru lagi? Untuk menu yang tiang eh, sediakan di warung tiang, lawar kelungah tetap dengan ciri khasnya tiang sendiri, lawar plek, Oh, lawar plek. ya lawar kelungah, lawar plek, serapah jerawan babi, sate lilit, Babi, ayam. ayam, Mm. Terus dan spesial buat tiang kuah balungnya. kuah balungnya. Betul. Itu aja. Ya, Hmm. Terus apa namanya? Tadi kan Kusalit bilang lawar kelungah spesial buatan tiang gitu kan. iya. Nah, apa itu spesialnya dibandingkan dengan lawar kelungah yang lain? Kira-kira spesialnya tuh di mana? Kalau lawar kelungahnya tiang, eh, apa namanya? Eh, Di kalau bumbunya kah atau di enggak dagingnya di cara apa namanya pengolahannya? pengolahannya. Ah, Kalau tiang lawarnya tiang niki bisa sampai awet kalau tergantung request ya. Hmm. Kalau dia mau dagingnya itu setengah matang, kadang bertahannya itu sekitaran 3 sampai 4 jam. Tapi kalau dia mau dagingnya matang, bisa sampai setengah hari, ya 6 jam sampai 7 jam. awet, bertahan awetnya itu. Ya, tapi jangan disimpan di tempat yang tertutup. Hmm. Biarkan dia di atas piring, ya pakai tutup apa namanya itu. Ya, Ya, kayak jaring-jaring itu ya lah. betul. Biar Itu enggak nggak, masalah. biar tembus udaranya itu. Ya, tapi kalau di ditaruh di tempat yang tertutup dalam artian box ataukah styrofoam ataukah mika, kalau biasanya awetnya itu sampai 6 sampai 7 jam, jadinya cuma 3 jam. 3 jam. Ya. Lagi setengah Ya. berkurang waktunya ya. Nah, karena mungkin embun ataukah karena ruang Ya, hampa itu nggak ada udara. Tapi kalau lawar kayaknya nggak usah ditaruh di tempat lama-lama kayak gitu loh. Langsung makan aja. Ya. Tergantung. Ngapain lawar dianggurin? Nah, kadang kan mungkin kebanyakan Oh belinya. iya. Kalau disimpan di kulkas sih untuk 1 hari, 1 malam nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Ya. Jangan aja taruh di freezer. Nah, untuk selain membuka warung, selain berjualan di warung yang sekarang ini, Ya. apakah pernah Gus Salit ini ikut event-event? Misalkan di Desa Gubuk kan sering buat event biasanya di 17 Agustusan itu. Nah, begitu pula di Gedung Mario biasanya kan pemerintah Tabanan itu sering buat event juga. Pernah nggak ikut event-event seperti itu? Buka stand gitu pernah? Untuk event kebetulan tiang untuk yang diadakan di Gedung Mario, tiang udah pernah ikut selama 2 kali. Oh, udah pernah ikut event Ya, itu 2 kali. 2 kali, kalau enggak salah pertama di 2022 bulan Maret apa Juli, itu di temanya Bali Bangkit. Bali Bangkit. Kebetulan yang dapat undangan dari Dinas Koperasi mengikuti ajang event tersebut dengan diadakan waktu kalau nggak salah cuma 1 hari aja. Oh, cuma 1 hari aja Ya, eventnya. betul. Yang kedua kemarin kalau nggak salah bulan apa kurang lupa ya. Itu diadakan 3 hari. Eventnya 3 hari. Ya. Itu yang juga dapat undangan mengikuti ajang event tersebut, di mana tiang termasuk dengan bidang UMKM. Oh ya. Nah, untuk di Desa Gubuk di lapangan nih Oh, untuk di Desa Gubuk kemarin tiang sempat diundang juga dalam rangka ulang tahun kemerdekaan RI dan hari jadinya Desa Gubuk yang keberapa ya? Lupa tiang. Kemarin tiang dapat 101 juga. ya. Ya, kalau nggak salah 101. Kemarin tiang dapat ke sekitaran 3 hari kalau nggak salah. Eventnya itu. Ya, 3 hari tiang mengikuti. Astungkara juga
ya banyaklah pelanggan tiang yang datang. Hmm. Menu-menu tiang juga ya habis. Gitu. Yang berterima kasih juga dari pihak Desa Gubuk udah berkenan mengundang tiang dengan ya usaha tiang yang tiang punya. Sekarang udah ya semua warga Gubuk juga udah tahu kalau Ya. tiang jual lawar. Mungkin itu juga salah satu bentuk dari perhatian pemerintah Desa Gubuk Betul. untuk mewadahi para pelaku UMKM dan IKM di Desa Gubuk ini. Nah, jadi dengan cara saat ada event menyambut merayakan ulang tahun Indonesia dan juga hari jadi Desa Gubuk itu dibuatkan event dan diberikan tempat untuk pelaku UMKM dan IKM di Desa Ya. Gubuk. Tuh. Nah, terus apa namanya? Saya boleh gini nggak? Gus Halid gini nggak sekarang hari ini? Bawa nggak Oh, menu andalannya gitu misalkan untuk kita review mungkin sekalian di sini. kebetulan tiang tadi cuma bawa lawar kelungahnya aja dan menu dan apa namanya paketannya. Yang tiang hari ini tiang tidak bawa lawar pleknya, jadi tiang Oh, tidak ya. bisa tampilkan. Ya, Ya kebetulan tiang juga tadi bawa kuah balung juga. Ya ibaratnya satu porsi untuk satu orang makan lah. Oh, gini, lawar plek itu kan kalau nggak salah ya itu ciri khas Gianyar ya, Betul. benar. Betul. Nah, sekarang itu diadopsi dibawa di Tabanan. Adakah masyarakat Tabanan yang suka gitu menikmati lawar plek itu? Untuk pencinta lawar, kalau menurut tiang, biarpun dari mana asalnya, modelnya sekarang lawar plek emang dari Gianyar. Ya. Nah, sekarang warga Tabanan, dalam artian pencinta lawar, biar ndak jauh-jauh lagi ke Gianyar, ya sudah tiang sajikan di warung tiang. Jadi ya Mas, mungkin dengan rasanya berbeda lah. Mungkin tidak seenak yang di Gianyar. Karena apa? Karena ciri khas kita kan ndak ada lawar plek. Cuma tiang ya ibaratnya sekedar bisa ataukah masih belajar, tiang menyajikan ataukah apa namanya mengolah lawar plek itu demikian hingga ya bisa tiang sajikan ya setungkara banyak juga yang suka dengan lawar plek. Ya. Berarti emang dari sebelum Gus Halid ini membuat menu lawar plek itu emang ada beberapa masyarakat di Tabanan ini emang yang sudah menjadi pecinta lawar plek ya. Ya. Nah, jadi biar nggak jauh-jauh ke Gianyar, sekarang sudah disediakan di warung apa namanya? Pohon Biang Alit. Pohon Biang Alit di Cengolo, di depan Pura Dalam Cengolo. Ya, nggak usah jauh-jauh ke Gianyar lagi. Betul. Untuk lawar plek itu, saya gini ya, saya kurang tahu nih tentang lawar plek. Belum pernah nyoba juga. Ya. Tapi saya dengar-dengar katanya lawar plek itu bahannya itu menggunakan darah yang mentah. Betul. Benar. Betul. Terus itu darah mentah apa benar-benar darah yang mentah apa sempat dikukus atau gimana gitu? Kalau di yang setahu tiang ataukah lawar pleknya tiang Niki yang tiang bilang, tiang enggak semua bahannya mentah. Ya. Dari darah, daging, cuma darah sama daging aja yang mentah. Untuk perapasan ya biasa seperti lawar biasanya, matang. Ya ditambah dengan bumbu racikan tiang juga tambah-tambahan. Ya mungkin tangan tiang sendirilah yang racik. Ya jadi semikian hingga akhirnya pelanggan juga ya penikmat juga bisa merasakan ya ibaratnya tenggorokannya kerasa lah. Ya. Oke deh kalau gitu biar nggak terlalu lama juga saya juga udah lapar nih. Kalau gitu mari kita sekarang coba hasil orahan dari Gus Halid Niki. Oke. Sebentar ya, jangan ambil dulu. Oh, Gus Halid yang ambil langsung. Ya. Atau boleh dibantu ambilkan gininya. Pusing. Untuk 2 orang nih kan, untuk 2 porsi kan. Nah, biar nggak saya aja sendiri. Nasinya ini lawar dan daging-daging pendampingnya. Nah, ini kuah balungnya. Wis, mantap. Aduh. Wis.
Bang Ajang sang? Ayo silakan. Ayo nah bersama-sama yuk Ayo. kita coba. Nah, jadi sebelum kita coba ini kita review dulu ya. Nah, ini di sini ada apa namanya nih? Kerupuk babi. Ini kerupuk babi bikin sendiri atau Itu yang beli. beli ya? Ya. Terus Rambak. ada gorengan, Ya, usus. usus, remikan gitulah Betul. istilahnya. Nih, Kalau Bali bilang remikan. nah, bisa dilihat nih. Tuh. Nah, ini gorengannya. Terus ada juga ini juga gorengan sama ya. Daging goreng ya. Dagingnya ini dagingnya Ya. digoreng. Ini apa nih? Serapah jerawan Oh, babi. ini serapahnya nih. Ini serapahnya nih. Guys. Ya, Dari dengan tampilannya aja udah menggugah selera banget nih. pemanisnya itu ada apa? Kalau Bali bilang mice gadang. Mice gadang. Ya. Oh iya, biar lebih indah tampilannya. Betul. Mempengaruhi rasa juga. Betul. Ini sate ayam, sate ayam Lilit. yang dililit. Dan ini dia. Lawar kelunga. Ini dia spesialnya dari Pawon Biang Alit. Nah, lawar kelungah. Oh. Sekarang kita coba. Itu sambal. Oh, ini ada sambalnya ya. Sambal seru. Sambal spesial Pawon Biang Alit. Nah, sambal gorengnya, sambal seru ya. Ya. Guys. Yuk kita gini yuk. Oke, silakan. Oh, ini balung ya? Ya. Nah, ini Oh, balungnya balung. nih. Oh. Mantap sekali ini. Yuk kita coba dulu. Beberapa suap. Kalau kita habisin nih nanti terlalu lama di kamera. Yang nonton juga lah. Ya, sekedar tahu Ya, rasanya. kita aja. coba ya. Ya. Mungkin kita coba dari masing-masing, dari lawar, gorengan, serapah, dan lain-lain. Lawarnya ini memang benar-benar enak. Saya pernah beberapa kali coba lawar kelungah di beberapa warung. Kadang rasanya ada yang sepet, ada yang hamar. Kalau ini kerasa semua nih, sepetnya nggak ada. Itu sepetnya itu berasal dari batok kelap. Batok kelapanya itu yang diambil tuh serabutnya. Kadang-kadang ada juga yang pakai sampai ke serabutnya karena apa? Mungkin dilihat apa? Gampang gininya loh. Dibilang. Belumnya tuh. Tapi padahal sebenarnya itu yang bikin rasa sepetnya. Tapi kalau udah cuma batok kelapanya aja yang diambil dan terus diperapas, terus rasa sepet Itu nggak ada. sepet lagi ya. Nggak ada. Saya yang jamin nggak ada. Nah, untuk gininya, kelapanya, kelungahnya nih, Gus Alit memproduksi sendiri atau membeli yang udah jadi? Kebetulan teman Tiang ada yang jual. Tapi Tiang pesan ke dia, tolong kalau pesanannya Tiang nanti usahakan jangan sampai ada yang isi serabut. Karena apa? Rasa sepet itulah nanti yang apa namanya? Bumbu kita tuh enggak terasa. Ya, kalah sama rasa dominan sepetnya itu. Iya, betul. Rasa kelungahnya nggak keluar, rasa bumbunya hilang karena apa? Keaduk dengan rasa sepet itu. Ya. Oke, kita coba. Habiskan nih. Nih, serapahnya. Ya, serapah jerawan. Dengan apa namanya? Apa? Ada yang spesial juga nih di serapahnya nih. Dari bumbunya, atau bahan bakunya. Saya pakai bumbu kalasnya itu pakai darah. Bumbu kalas darah. Darah ya. Ya. Saya coba dulu. Enak. Berarti ini yang dipakai serapah ini jeroan juga. Jeroannya. Hati. Limpo, jantung, sama paru. Enak. Gurih.
Kalau kita makan nasi di lauknya cuma serapah ini aja udah lahap banget makannya. Yang paling laris sekarang di warung itu yang serapah malawarnya. Boleh, misalkan kita Tanpa- mau beli serapah itu boleh. Boleh. Yang sekarang ya 2 minggu belakangan ini semenjak tiang produksi serapah, yang paling dominan pesanannya sekarang itu serapah malawar. Dari sekian menu yang tiang buat, serapah lah yang paling pertama. Laris ya. Iya. Karena serapah dan lawar tuh bisa digunakan buat di banyak tempat gitu, misalkan pemuda-pemuda sekarang gitu, misalkan ngumpul-ngumpul beli lawar yuk, kan bisa kan. Banyakan. Seperti itu kebanyakan. Terus sekarang kita coba gorengan ya. Ya. Gorengan Dagingnya. dagingnya. Itu tiang kukus dulu dengan bumbu. Oh, pantas. Bumbunya tuh meresap ya. Tiang kukus dulu dengan bumbu. Setelah itu tiang dinginkan. Setelah dingin baru tiang potong-potong dan tiang goreng. Tanpa tambahan apapun, nantinya pas waktu dia udah kering kegoreng, padahal kita nggak melihat ada bumbu. Tapi waktu makan terasa. Karena dia udah meresap di bumbu itu, udah menyatu dengan dagingnya ya. Betul. Dagingnya pun belum tiang kukus, tiang geprek dulu. Agar nantinya bumbu yang tiang lumurin di atasnya itu bisa Meresap ya. ya. Benar. Coba kalau saya nggak bohong nih, kalau teman-teman penasaran, langsung aja coba di warung Pohon Biang Alit, gorengan dagingnya itu benar-benar meresap bumbunya. Ini kalau gorengan jeroan Udah biasa lah, kayaknya di mana-mana sama kan. Cuma ditambahkan garam sama masako aja buat penyedap sedikit biar kerasa ya. Renyah. Nah itu bedanya. Kadang-kadang di tempat lain ada yang ngales. Karena dia masaknya 2 kali. Pertama ya yang namanya kalau Bali bilang di alumin. Setengah matang lu kan? Ya betul. Diamkan dulu, terus biarkan minyaknya sampai ya hilang, ataukah udah sedikit lah minyaknya, udah dingin, baru tiang goreng lagi. Oh, itu yang buat renyah ya. Betul. Sate ini buat sendiri atau gimana? Kalau sate kadang yang buat sendiri, tapi kadang Kalau sibuk beli adonan. ya Tapi sate ini kan kalau menurut saya cuma pelengkap ekstra saja kan. Poinnya ini kan pemanisnya. di lawar sebenarnya kan. Nah ini harus olahan sendiri ini. Kalau Lawar dan di luar sate sama kerupuk olahan tiang semua. Kadang sate juga kalau ada daging lebih, dalam artian ya waktu juga free, kemungkinan tiang buat sendiri. Ya. Tapi keseringan sih tiang beli di temen. Mending gitu deh kayaknya, karena lumayan buat efisiensi waktu. Ya, emang sih. Tapi kan rasanya kita nggak gimana ya, bukan cipta kita, bukan. Ya. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuh. Sambalnya. Sambal buat sendiri kan? Ya. Sambal serai sih cekuh. Saya soalnya tipe orang yang seneng makan pakai sambal. Kalau udah ada sambal, apapun lauknya, misalkan cuma telur aja gitu udah enak, nikmat banget. Bahkan kalau nggak ada lauk, sambal dan nasi pun juga gini, enak. Itu udah karena kebiasaan. Kalau tiang makan nggak pakai kuah nggak enak. Benar. Kalau tiang yang bikin enak makan kuah. Tiang juga sambal dan kuah. Kalau beli makan tuh kuahnya tuh pasti harus banyak. Encabi kuahnya. Encabi kuahnya. Habiskan nih. Ntar aja di belakang kamera saya habiskan. Kalau sekarang kasihan yang nonton. Kru juga kasihan.
Udah pada kelaparan katanya. Mungkin untuk podcast kita pada hari ini kita cukupkan saja. Dan gini, sebelum saya tutup, misalkan ada masyarakat Desa Gubuk atau masyarakat para pemirsa yang nonton video ini ingin memesan lawar kelungah di Pohon Biang Alit, bisa ordernya itu melalui apa? Untuk pemesanan bisa dilakukan dengan melihat medsos-medsos Tiang seperti ya Facebook? jujur sih Tiang punya cuma FB aja. Untuk Ya. sekarang Tiang baru buka medsosnya Pohon Biang Alit untuk di FB aja. Di FB. Ya. Apa namanya di FB? Pohon Biang Alit. Pohon Biang Alit. Ya. Nanti kalau untuk pemesanan bisa dilakukan dengan menghubungi nomor yang sudah Tiang Udah sertakan. tertera di Ya, Facebook itu. ya. Sudah Tiang sertakan, terus kalau misalnya lewat telepon nggak bisa, lewat messenger juga Messenger juga bisa. bisa. Ya. Nah, jadi teman-teman hanya perlu mencari di Facebook dengan nama akunnya Pohon Biang Alit. Di sana udah disertakan nomor WA yang otomatis tersambung ke WA-nya Ya, kan. betul. Ataukah kalau misalkan tidak ketemu atau tidak ngerti, melalui Messenger siap Bisa. dilayani ya. Ya. Oke, terima kasih Gus Alit. Terima kasih lu. Ya. Semoga Siap. sukses terus Thank you. usahanya di bidang kuliner khas Bali ini. Semoga semakin lancar ke depannya. Astagfirullah. Nah, untuk itu saya tutup podcast kita pada hari ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.